محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الآية. صدق الله العظيم. Hadratul muhtaramin, para sesepuh, para kiai, ahli ulama, para asatidz wa asatidzah hadiza yang dimuliakan oleh Allah, seluruh kepengurusan PKM beserta jamaahnya, dan Allah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari yang sangat mulia ini, yaitu di Sayyidul Ayyam, tepatnya kita melaksanakan puasa Ramadan 27. Mudah-mudahan kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk menyelesaikan ibadah puasa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Kalau Pak Ustaz mendoakannya 29, nggak tahu bapak-bapak. 29 baik. 29 kalau akhir. Ibu berapa Bu? 29 aja, jangan banyak ya. Tentu dari yang Muhammadiyah saudara kita ya pasti istiqmal yang Muhammadiyah 30 tahun. Wah mungkin pada waktu tidak mungkin. Nah paling kita yang ikut pemerintah ya kalau saya berdoa ya adalah mudah-mudahan sebulannya 29. Nah, jadi nanti kalau kita 29, insya Allah harus bernikmat melaksanakan Idul Fitrinya sama, yaitu hari Senin. Parah, hari raya dari Tuhan. Hari Senin, insya Allah. Karena perhitungannya kalau pemerintah itu kan berarti Rajabnya istiqmal, Sya'bannya istiqmal juga mengaku, ya kan? Nah, ini masa berturut-turut. Insyaallah kita mudah-mudahan sama amin. Bapak Ibu hadirin Allah wa ya Allah, kita tetap harus mendoakan putra-putri kita yang sekolah, kemudian yang mau pesantren, kemudian yang semuanya didoakan. Mudah-mudahan yang sedang mencari pekerjaan, kemudian yang sedang bekerja, kita doakan mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh-solehah, diberi keselamatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang mewakili saudara kita dari majelis taklim ini, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah. Amin. Karena istiqomah tidak memandang amal yang banyak, walau qalilan, walaupun sedikit, tetapi mudawamah, insya Allah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah perintah Allah, Iqra'ul Qur'an wa lam ayatan. Kalau betul ya kalau betul kalau yang bapak-bapak sekarang sudah hafal 3, nah kalau main istiqomah berarti tahun bulan depan juga salah harus 3 lagi. Insyaallah. Bapak Ibu hadirin Allah yang dimuliakan Allah, salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in yang insyaallah sampai kepada kita yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan ajarannya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatul ummah dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin Allah wa iyyakum rahimakumullah, kebetulan hari ini kita akan menyelesaikan, sebetulnya tidak akan selesai karena masih ada 9 lagi, ada belum berdoa masih ada 9. Tapi yang kedua ya, setelah kita mengetahui atau mencari di Al-Fatihah Syarifah waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu 1 hari dalam 1 tahun Yaumul Arafah, 1 bulan penuh dalam setahun bulan Ramadan, kemudian sehari dalam seminggu yaitu Yaumul Jumat,
kemudian 1 jam yaitu waktu sahur ya, berarti di sepertiga malam yang akhir ya, insyaallah. Mungkin alhamdulillah karena kemarin sudah semangat diberikan bocoran kisi-kisi turunnya Lailatul Qadar, berarti tinggal satu lagi itu tanggal 29 dan 28. Mudah-mudahan masih ya insyaallah. Bapak Ibu, yang kedua ada doa asani ayat ditani ma'ahwal syarifah. Tata krama atau tata cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ayat tanima, mengambil ahwal syarifah, situasi kondisi yang dimuliakan oleh Allah. Nah, Al-Imam Ghazali dalam kitabnya ini justru beliau itu mengatakan itu yang pertama adalah situasi kondisi yang sangat mulia, yang sangat tepat digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengetahui waktu yang dimuliakan oleh Allah. Kata Al-Imam Al-Ghazali, kahal lizahfis sufufi fi sabilillah, ketika bala tentara orang Islam yang mau berperang di jalan Allah, maka disitulah ya situasi kondisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin kalau di itu sudah tidak memungkinkan ya kan. Kali ini adalah ketika mau berangkat perang, apalagi perang Badar. Disitulah keimanan orang mukmin, orang Islam itu dicoba oleh Allah. 300 melawan 3000, ya bayangkan. Kalau mun panennya dan pausa geus kabur nih. Yang 300 melawan 3000, mereka menang di mana kan gitu. Bahkan Allah memerintahkan Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika siap berangkat perang. Disitulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi yang pertama, menempati yang pertama adalah ketika bala tentara umat Islam akan melawan orang kafir, yaitu jihad fisabilillah. Dan yang kedua ini, kadang-kadang kita bukan berdoa malah mencela, ya kan? Malah mencela. Padahal Al-Imam Al-Ghazali itu nomor yang kedua itu wa inda nuzulil ghaith, yaitu ketika turunnya hujan. Ibu-ibu ketika turun hujan sok doa kan tuh. Boro-boro ngecarikan pakaian baru lah. Ya benar, ibu-ibu ketika ibu punya jemurannya diambil dulu jemurannya. Masa termuai ranginan ngadoa ulang, ranginan apa tuh basuh. Tapi disitulah bahwa ketika kita menjemur apa saja, ketika turun hujan jangan mencela. Itulah fi ahwali syarifah, bahwa waktu yang dimuliakan oleh Allah adalah ketika inda nuzulil ghais, ketika turunnya hujan. Diambil pakaian enggak apa-apa. Ya kan? Kemudian ranginang diambil, padi ditutupi, kemudian jangan mencela hujan deui. Jangan disitulah inda nuzulil ghais, bahwa sifat kondisi dan itu adalah ketika turun hujan. Ijabah itu, insyaallah. Dan kalau saya sekarang tahu ilmunya, begitu hujan ke rumah rambi namanya langsung ngadoa, ya kan? Menghadap kiblat, kita berdoa ketika turunnya hujan. Ya Bu, ulah dicarekan hujan deui. Berdoa ketika turunnya hujan. Sekarang sudah dikasih ilmu sama Pak Ustaz ya Bu. Alhamdulillah. Becek doi. Banjir doi. Jangan kita berdoa. Udah itu. Terus yang ketiga, wa inda iqamatis sholatil maktubah. Ketika wa inda iqamatis sholatil maktubah, ketika
Bukan. Nanti ada lagi. Nanti ada lagi kalau kita coba dengan. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, kebiasaan Rasulullah itu kan menghadap ke jamaah nih, menghadap ke jamaah untuk meluruskan saf. Istabu subuh bakum baina tasbihah min iqamati sholat, sambil memperhatikan antara jamaahnya ada anak kecil, tidak ada orang tua, tidak ada yang tidur, tidak. Setelah itu baru, nah disitulah mungkin ya kita untuk berdoa sedikit saja ya, berdoa sedikit, karena wa inda iqamati, ketika qomat sudah dikumandangkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu nih. Nah kemudian yang ketiga adalah wa khalfa sholawati. Berarti di sini tidak disebutkan fardu atau sunnahnya kan? Wa khalfa sholawati. Jadi situasi kondisi mustajabah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah selesai sholat, apakah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Makanya kita udah double ya kan, sama Kang Abu tadi ya kan, kita berdoa setelah sholat fardu, kemudian setelah sholat apa? Setelah sholat qabliyah atau sholat sunnah fajar. Kalau saya pengertian sholat fajar dan sholat qabliyah sama kalau saya pengertiannya. Jadi kalau bapak-bapaknya ini, kalau saya versi saya, tapi ada versi ya bahwa sholat fajar itu masing-masing, qabliyah masing-masing. Nah kalau saya menurut anak talibin ya, Fathul Mu'in, bahwa sebetulnya yang namanya sholat qabliyah dan fajar itu sama barangnya itu. Jadi bapak silakan niatnya sholli sunnatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala, boleh. Kalau saya sholli sunnatas subhi, sholli sunnatal subhi qabliyatan lillahi ta'ala, boleh. Jadi niatnya boleh dua. Jelas sama keren. Sholli sunnatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala, boleh. Tapi menurut anak Fathul Mu'in bahwa itulah, jadi boleh niat sunnah fajar, boleh niat qabliyah. Itu dari antaranya. Bapak Ibu hadani Allah wa iyyakum rahimakumullah. Berarti 1, 2, 3, 4 sudah. Kemudian wa bainal adzani wal iqamah. Setelah azan sampai menjelang qomat. Itu apa? Jadi setelah azan, ya kan? Ibu-ibu jangan, bapak-bapak jangan Allahumma rabb hadhihi da'wati itu saja. Ya kan? Ya kalau kita kan taunya ya doa setelah azan kan? Padahal kalau Imam Al-Ghazali ya itu adalah wa bainal adzani wal iqamah, antara azan dan iqamah. Ya kan? Jadi setelah azan ya, setelah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qaimah ati sayyidina Muhammad itu sampai selesai, kemudian ditambah dengan doa keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup enggak kira-kira? Wah, lebih dari cukup ya. Cukup itu bainal adzan wal iqamah. Nah, yang terakhir justru wahalatis sujudi ketika sujud salat, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Di sini tidak ada kata-kata terakhirnya. Setiap sujud itu adalah situasi kondisi yang diperbolehkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kang Abu sebagai imam rawatib di sini harus ada perjanjian dengan jamaahnya. Apakah nanti setiap sujud itu ditambah dengan doa yang lain atau di akhir saja? Ya harus dibiasakan seperti itu, ya kan? Jadi nanti kalau dibiasakan sama Kang Abu, ada terakhir saja dikasih tahu. Sebab kalau tidak dikasih tahu barangkali makmumnya udah
bangun dari sujud imamnya nonggeng kene. Kumaha kan gitu kan? Kasihan kan nungguan kangabuna terus memang kan setengah jam. Kumaha kan gitu. Jadi harus ada perjanjian. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah nanti di sujud terakhir harus ada ditambah doa? Ditambah Pak Ustadz? Siap itu. Harus ada pemberitahuan supaya tahu bahwa imamnya tidak menyalahi aturan fikih ya. Sebab punten, kalau imam rawatib, kalau imam-imam itu kata Imam Ghazali, walaupun dia menerangkan bahwa sikap kondisi yang dimuliakan adalah wahala sujud ketika sujud, tetapi ketika jadi imam, ya kan? Imam Al-Ghazali memakruhkan kepada imam untuk membaca tasbih melebihi 3. Makanya harus ada perjanjian. Kalau imam sudah makruh ketika sholat berjamaah, dan ketika sholat sendirian, saya juga ketika sendirian, masya Allah kita gunakan. Kenapa? Itu wahalatus syarifah, ya kan? Maka gunakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah selesai kita sholat, tidak berdoa juga tidak apa-apa, karena pada waktu sujud kita sudah berdoa, tinggal dikirnya saja kan, gitu kan? Itulah justru kita, masya Allah. Dan ya tetap doa sujudnya jangan ditinggalkan, ya kan? Doa sujudnya jangan ditinggalkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, kemudian ditambah doa, ya kan? Baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Tentu doa-doa yang diucapkannya adalah doa-doa yang masyhur, doa-doa yang menggunakan bahasa karena sholat harus pakai bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Kalau ibu-ibu kalau kurang memahami bahasa Arab, kalau ada udah pakai bahasa Indonesia, sholatnya batal. Karena sholat harus memakai bahasa Arab. Dan kalau saya biasanya senang kalau yang pertama sujud yang pertama, umpama sholat tahajud 2 rakaat, berarti ada 4 sujud ya. Ada 4 sujud, karena di rakaat pertama 2, di rakaat kedua 4. Nah, rakaat yang pertama biasanya saya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuh, sujud yang pertama. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepada Allah. Wasyuk ya ala dzikrika wa syukrika, untuk mensyukuri wa husni ibadati, untuk memperbaiki ibadah satu. Itu di sujud yang pertama. Di sujud yang kedua, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sujud yang kedua kalau saya. Kemudian kalau yang ketiganya baru Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baru sujud yang keempat, kebutuhan kita, ya kan? Allahumma ja'al auladi, ya kan? Disebutkan kalau kita mendoakan putra kita, Allahumma ja'al auladi Muhammad Fikri Syaraful Anam Ni'adar Jamjam Minakan Al-Jamna Mu'afir Sadika min ahlil ilmi wa min ahlil khair, silakan. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bebas doa yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik urusan dunia ataupun akhirat, yang penting memakai bahasa Arab. Ya Bu ya, itu di antaranya. Jadi yang memungkinkan berarti berapa? Banyak ya, cuma satu ya. Yang tidak memungkinkan itu ka'al-rizah bisukuti fisabilillah, itu tidak memungkinkan karena di kita sudah aman dan semuanya itu memungkinkan. Mari kita praktekkan dalam keseharian kita, tidak tambah sujudnya lamanya. Kalau Nabi kan itu kan antara berdiri, kemudian rukunya sama, tidaknya berdirinya sama. Jadi kalau Nabi itu
ketika berdiri membaca surat itu disamakan dengan rukunya sama, berarti kan doanya panjang juga kan. Kemudian i'tidalnya juga berdoa lagi kan, untuk pada nangtung aja pengundutan pasti berdoa. Kemudian sujudnya lama, duduk di antara, sama semua di antara itu. Makanya Nabi terkenal dengan kakinya bengkak itu karena itu. Bapak Ibu, hadani Allah wa iyyakum, rohi rahimahumullah, itu di antara al-batus syarifah. Ya, itu kan apa, ayat tanima ahwal syarifah, situasi kondisi yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ayyadahu wa mustaqbilal qiblati, berdoa menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini kan. Bapak-bapak, ibu-ibu di film ini nanti juga berpikir ya, berpikir kepada Allah. Aku senangnya keras ya. Nah, jadi kita yang mempermasalahkan adalah masalah berzikir. Berzikir juga sudah ada perbedaan antara sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar. Sahabat Abu Bakar itu ketika berzikir lembut. Subhanallah. Itu sebetulnya perbedaan tersebut sudah dicontohkan oleh kedua sahabat tadi ya. Sahabat Abu Bakar yang hatinya lembut, ya, dia sangat lirih sekali ketika berzikir kepada Allah. Rasulullah memperhatikan. Nah, ketika melihat sahabat Umar, ya kan, yang bekas pegulat, gitu kan, dia kan preman kan awalnya kan, kemudian didoakan oleh Allah masuk Islam karena, ya kan, itu kalau berzikir keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Diperhatikan oleh Rasulullah. Keduanya ditanya, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa engkau ketika berzikir kepada Allah sangat lembut sekali? Dan kalau Abu Bakar ini jawabannya ilmiah. Jawabannya ilmiah. Saya malu ya Allah berzikir kepada Allah yang Maha mendengar. Ilmiah kan? Orang Allah Maha mendengar, ya kan? Maha mendengar, nggak usah tarik-tarik, ya kan? Subhanallah, ya kan? Tetapi kalau saya setujunya bahwa bibir kita itu harus bergerak, walau, ya kan? Bibir kita itu, ya kan? Waharokat syafaat ini kan jadi tanda, ya kan? Bahwa orang mati itu minimal itu bibirnya kan begini, bibirnya gitu. Kadang-kadang dalam mati tapi bibirnya dicimbat. Itu harus bibirnya bergerak gitu, ya kan? Itu harusnya. Dan ketika bertanya kepada sahabat Abu Bakar, jawabnya kepada sahabat Umar, ya Umar, kenapa ketika kau berzikir kau sangat keras sekali? Justru jawaban sahabat Umar ini tidak ilmiah. Saya takut ngantuk ya Rasulullah. Pilih yang mana nih? Awas, pilih yang mana nih? Dua takut ngantuk. Takut ngantuk. Pilih yang mana? Kalau Abu Bakar dia supaya ilmiah. Saya malu berzikir kepada Allah dengan suara keras karena Allah Maha mendengar. Nah, ketika sahabat Umar tanya, saya takut ngantuk ya Rasul. Saya takut tidur. Justru kan makanya kan ini gimana? Nah, inilah perbedaan semacam ini oleh Rasulullah tidak luruskan, dibiarkan. Berarti kalau berzikir boleh lembut, boleh keras. Bukan ulang ambil kan kahan ada kudunya ilmu biar lebih dari paling itu keras banget. Hah? Ini paling itu keras. Takut ngantuk. Iya, takut kan. Subhanallah itu. Nah, sekarang kalau ngantuk berzikir kan bahaya. Coba baca Yasin ngantuk, batul Gus Agus urang halaman pertama kene. Yasin. Itu memang kedua saya berisiko semua ya kan. Ya Abu Bakar ya bagus. Sahabat Umar ketika ngantuk, wah dikir ngantuk bahaya. Makanya ketika ngantuk Rasulullah juga ada, ketika kau ngantuk lelah tidur dulu baru sholat. Pulang ngantuk dipaksa pun dikir. Bahaya itu. Makanya itu. Bapak Ibu hadani Allah menghadap kiblat. Kenapa menghadap kiblat?
karena sebaik-baik arah adalah Kiblat. kiblat. Nah, kalau di Makkah berarti menghadap Ka'bah. Itu ya antaranya. Ya. Menghadap kiblat. Dan jadi boleh kamu seperti tadi menghadap ke jamaah, ya kan? Nah, itu sebetulnya kalau menghadap jamaah itu ketika sholat siri ya, sholat siri, duhur sama asar, itu imam harus menghadap ke jamaah. Kenapa? Dulu Rasulullah kan sahabatnya jauh-jauh, ya kan? Jauh datang sholat jamaah itu ke Madinah itu jauh-jauh. Nah, dikhawatirkan ketika sholatnya sirri seperti sholat asar dan duhur, Kang Abu menghadap ke kiblat, dan barangkali sangkanya masih sholat jamaah Kang Abu. Waduh, masih sholat jamaah. Allahu Akbar, padahal berdikir, sholat duhur makmuman. Gini. Nah, itu makanya menghadap ke jamaah supaya ada jamaah yang udah selesai kan, sudah selesai. Nah, kalau itu. Nah, kalau sholat jahat pasti tidak menghadap kiblat karena dikirnya jamaah. Otomatis kan datang juga ketika berdiri sudah selesai. Seperti itu keterangan Ghusba. Jadi ketika sholat yang kiri kita menghadap ke jamaah supaya tahu barangkali ini selesai, sudah berjamaahnya selesai kan. Nah, kalau sudah jahar sudah la ilaha illallah, masa orang masih menganggap sholat jamaah, pasti itu namanya dikir gitu. Itu. Nah. Kemudian menghadap kiblat wa yarfa'u yadayhi bihaitsu yura biyadul ibtaihi. Cara berdoa Pak Guru. Ya. Wa yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangan. Bihaitsu yura biyadul ibtaihi, supaya kelihatan pergelangan tangan. Nah, kalau begini kan nggak kelihatan ya Pak Guru. Kalau kita tadi nggak kelihatan kan, makanya harus mengatakan tuh, supaya pergelangan tangan itu kelihatan. Tapi kan kalau tidak dibiasakan, Pak orang biasa lagi ya mah menahan lagi amin. Tapi itu bukan adabnya ya kan, kelihatan ibtai, yaitu pergelangan tangannya. Nah, itu kan ibtai. Sembayang bagi ayam sahadihima wajahu fi akhirin doa, sampai orang terakhir doa kemudian diusapkan ke muka. Itu sudah ada dijelaskan oleh Imam Ghazali ya. Sembayang bagi seyogyanya ayam sahadihima, ini ada berarti Imam Al-Ghazali memberikan pilihan, baik disebutkan kenahan-nahan. Tapi di sini ayam bagi seyogyanya, seharusnya diusahakan ke wajah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Sudah. Itu antaranya. Wajah. Bapak Ibu, adanya Allah bagiakum rahimahullah. Kemudian yang keempat. Sejauh mana kita berdoa lirik apa jahar, banter kan gitu. Ini Imam Ghazali memberikan pilihan. Itu hifdus sauti bainal mukhafatati wal jahri, antara lirik dan banter. Pasaban banter ini. Iya. Ya kan? Jadi ketika berdoa kita harus mengambil antara lirik dan banter. Tengah-tengah. Ya, mungkin ya sesuai dengan adatnya kan, kebiasaan lirik itu seperti apa ya kan? Itu disesuaikan ya kan? Nah ini. Hifdus sauti bainal mukhafafati wa jahri, antara lirik dan banter. Nah, kemudian dijelaskan oleh Aisyah, qala Aisyah fi qoulihi ta'ala wa la tajhar bi sholatika wa la tukhafit biha. Lirik ente, banter ente. Ya udah antara tengah-tengah ketika berdoa. Itu Aisyah juga antara banter dan lirik gitu. Dan sekarang kalau Kang Abu lirik, ini enggak doa Kang Abu. Ya kan?
Baca Ya kan? Baca itu. Suara dalam. Nah, kalau ada saya diomong gitu. Kalau ada saya diomong. Ya kalau saya kan rujukannya ada kan? Rujukannya ada kan? Ada itu. Tapi jangan seperti itu. Jangan tuh baca gitu. Iya, diomong gitu. Makanya Supaya gitu. kedengaran itu doa apa gitu. Iya, minimal itu kan ya bahwa ya kalau kita Doa apa itu? ya, makanya antara diri dan batin itu harus ketahuan gitu kan. Jangan diem, baik pada kumat kemat gitu. Dia sampai kantor nih. Ya makanya kalau ada saya pasti tahu ya kan. Karena memang si Aisyah juga memilih antara banter dan diri, jadi tengah-tengah gitu. Jadi kita ada rujukannya, kita ada referensinya kan. Lalu doa siapa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa qad athna ta'ala ala nabiyhi Zakaria alaihi salam. Justru cara berdoa Nabi Zakaria yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna da rabbahu nidaan khafiyya. Hampir tidak terlalu banter sama kan itu. Nah, Bapak Ibu ada di Allah ayakum warahmatullahi itu di antara berdoa ya, berdoa. Ya. Ada sedikit kisah Nabi Zakaria. Kalau Nabi Idris justru ingin merasakan pahitnya mati, tapi minta dihidupkan. Pas sabar jangan minta kepada itu urang macakan pahit tuh, minta hidup deui ulah. Pas sabar minta panjang umur. Ulah turutan Nabi Idris kan. Nabi Idris kan minta matikan dulu. Mati kan. Iya. Kemudian bisa melewati sirat. Bisa melewati neraka kan, kemudian masuk surga. Sedangkan tinggalan. Tapi keren dia terus bang, wah nggak keren itu bener gitu. Lebih keren Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad itu perangnya ada perang Badar, ada perang apa? Ya. Cerita Nabi itu kan cuma itu saja kan. Dia minta mati, kemudian dihidupkan lagi, minta mati bisa melewati neraka, kemudian masuk surga kan itu cerita yang jadi kalau dengan nabi-nabi ulul azmi yang begitu sabar dan sabar itu. Dan justru kita ada hikmah bahwa Nabi Zakaria ini adalah nabi yang ketika didatangi malaikat maut dia nangis. Dia nangis. Ya kalau nabi ketika datang malaikat Israel bisa berkomunikasi, ayat orang bercengak-cengak. Malaikat Israel lagi seragap nyambut kurang bagus kompromi ini. Tapi ada satu doa yang kalau kita kutip dari Nabi Zakaria itu ya. Dan Nabi Zakaria itu ketika didatangi malaikat Israel itu dia menangis. Sehingga malaikat bertanya, "Ya Nabi Zakaria, kenapa ketika aku datang kau menangis?" Nabi Zakaria menjawab sederhana, "Ya aku tangis bukan aku takut mati." Ayo takutlah Brahma. Ya kan kita takut mati, tapi takut mati tidak dipaksa, pasti dipaksa, ya kan? Ya Allah takut mati dipaksa kan gitu. Tapi ada satu nih, kata Nabi Zakaria, saya itu kedatangan engkau bukan takut mati, tetapi justru saya nangis sedih bahwa kalau hari ini Allah mengizinkan saya untuk mati, berarti aku terputus untuk berpikir kepada Allah, terputus untuk bermunajat kepada Allah, ya kan? Jadi alasannya ilmiah, ilmiah. Ya Allah, kalau aku hari ini mati berarti aku terputus dari engkau, bermunajat dekat dengan engkau kan gitu. Nah makanya Nabi Zakaria itu minta dipanggil setelah takut, ya berarti hari ini aku terputus untuk berzikir kepadamu ya Allah. Hari ini aku terputus untuk beribadah kepadamu, dan hari ini aku terputus untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Akhirnya kemudian Nabi Zakaria diberi umur panjang 40 tahun lagi setelah kedatangan malaikat Israil. Sahabat, kenapa?
tambah 40. Ceplok diklok aduh ditambah 40 mau pun tambah 40 katanya. Nggak mau. Mau katanya. Kuat enggak? Iya. Ya makanya kita berdoanya kita ikuti ya Allah Allahumma inni as'aluka bi ta'at waqtim lana min amalis. Ya Allah, aku minta panjang umur untuk bertaat kepada Allah. Waqtim lana bil amali shalih, akhirilah dengan amal yang saleh. Amal yang saleh. Makanya ketika kita sudah mau berangkat, sabar ya kan. Pak Guru mau kantor, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Sudah kata-kata itu harus terakhir, jangan di-handle lagi dengan kata-kata yang lain. Oh, besok kemana tuh? Punten ya. Berarti ketika kita sudah mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan berarti kita udah mengucapkan kalimat thayyibah kan, kalimat tauhid. Nah kemudian ada yang nelpon. Assalamualaikum, halo. Nah besok buka bersama di mana? Nah ketika kita habis ngomong buka bersama di mana, kemudian tidak tabrakan baik, berarti yang akhirnya itu bukan di mana. Bukanlah haulanya kata Gus Bahar. Makanya ketika kita sudah la haula wala quwwata illa billah, sudah titik, walaupun kita ngomong yang lain, kemudian ingat zikir lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ulangi lagi, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata. Jadi ketika kita kecelakaan sampai meninggal dunia, berarti yang diucapkan yang terakhir la haula wala quwwata. Itulah yang disebut husnul khotimah. Husnul khotimah itu seperti itu. Tapi biasanya koding. Oh di awal mah la ilaha wala quwwata illa billah tadi. Pauli nunggu di mana nih? Congkok. Kita tabrakan, berarti terakhir congkok. Itu kata Gus Bahar ya kan. Jadi harus walau kita sudah ngobrol, maka harus diakhiri dengan kalimat yang thayyibah lagi supaya kita begitu wafat ya kan itu. Makanya kan man akhiru ya kan, siapa yang akhir mengucapkan la ilaha illallah, itu kan berarti yang terakhir sudah kan ya kan, yang terakhir. Dan ketika halo Mas Abang mau kemana ini ke Cirebon, ya udah tunggu ya di Grage Mall, siap berarti kan begitu mati berarti yang akhir siap mati. Makanya kita harus ini ya itu. Ayo baca bismillahirrahmanirrahim. Ya kan sudah sallallahu ala Muhammad. Ya kan kita setel sholawatan. Kalau itu begitu tabrakan berarti kita membaca sholawat. Insyaallah husnul karena yang terakhir diucapkan salawat. Itu saja Bapak Ibu dan yang Allah yang Allah. Sebagai tadi yang dicatat oleh Pak Guru, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan. Kita berdoa sebulannya 29, sepakat ya? Yang pemerintah ini berarti 29. Orang Muhammadiyah pasti Senin karena istiqmah hari Minggu itu besok 30 hari orang Muhammadiyah karena duluan. Kalau pemerintah berarti baru 29. Pan tadi 29. Pemerintah. Oh ya akhirnya nerima gaji. Yo komitmen. Ya kan PNS harus sebetulnya harus komitmen. Kalau tidak kita pengen jadi munafik kalau ikut pemerintah. Kita itu enak loh ikut pemerintah. Dia punya lasnah yang resmi, ya kan? Punya lasnah yang resmi. Oh, ini enak. Ulah mikiran satu Syawal, ulah mikiran satu Ramadan, tinggal nyelipin Mas. Kan yang lainnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Nah sekarang kalau kita ribet nginjam, udah tunggu pemerintah. Enak, kita sudah enak, masya Allah. Karena kenapa? Pemerintah punya lembaga yang resmi, yaitu lasnah falakiyah, lasnah ya kan hisab. Itu sudah dilindungi dalam undang-undang, itu lebih resmi kan gitu. Tapi kan kita tetap menghormati perbedaan, karena perbedaan rahmat. Makanya kalau yang PNS harus pro pemerintah, yang disebut munafik kan gitu. Udah kalau pemerintah hari Ahad ya Ahad, dengan
Tapi insya Allah kita sepakat berdoa mudah-mudahan 1 bulan Ramadan ini 29 hari. Sebab kalau istiqmah pasti hari rayanya harinya akan berbeda, tapi hari rayanya sama usul sunatan idul fitri tapi berbeda. Mudah-mudahan ada kesamaan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.